Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Montreal di Kanada. Kali ini saya ingin berbagi tips belanja murah buat Anda yang ingin menjadi turis, atau student, atau sebagai foreign worker, bahkan yang ingin pindah ke Kanada sebagai permanent resident. Ini bisa di-save untuk di watch later karena insya Allah akan agak panjang karena sangat-sangat padat informasinya ya. Sekarang kita mulai dari pertama, yaitu sebelum Anda berangkat ke Kanada. Ini adalah bahan masakan yang perlu Anda bawa dari Indonesia, karena sulit ditemukan atau sangat mahal di Kanada. Biasanya bumbu dan rempah khas Indonesia seperti Indofood, bambu, munik, dan bumbu-bumbu racikan lainnya yang ada di sachet. Saran saya dibungkus di dalam ziplock, jadi didobel-dobel. Jadi kalau ada tumpah atau sobeknya sedikit itu tidak kena ke baju Anda. Kemudian dipakai selotip yang banyak ya. Bubuk kering misalnya kencur, temu itu nggak ada di sini. Kalau daun jeruk atau daun salam kering itu ada di sini, kemiri juga ada. Cuman kalau bumbu Anda ada. Jadi kalau Anda mau skip ini bisa ya. Lengkuas itu kalau kering Anda bisa beli bawa atau bubuk itu bagus, tapi di sini bisa beli di toko-toko Asia. Serai juga bisa. Kemudian asam Jawa padat juga ada di sini. Jadi ini cuman gambaran aja. Di sini ada, cuman mahal gitu aja. Kemudian bumbu penyedap dan pelengkap itu terasi udang. Itu saran saya kalau masak di sini pakai fan ya di atasnya kompor itu. Jadi kipas anginnya itu menghilangkan baunya di apartemen karena nggak ada yang suka. Kemudian garam-garam di Indonesia, rempah-rempah rendang, sebenarnya bisa didapat di toko-toko Asia, terutama di toko-toko India. Itu masakannya mirip dengan masakan Padang. Itu di India dan Arab itu mirip. Jadi sebenarnya nggak bohong nggak apa-apa, cuman eh, mungkin lebih bagus bumbu yang jadi ya, bumbu rendangnya yang jadi itu beli aja banyak, oke? Kemudian kalau ini bisa di skip, saya nggak suka. Di sini pun juga ada yang jual, ya. Kemudian kecap manis itu beli yang sachet ya, jangan yang botolan karena kalau pecah dibanting-banting itu bisa hitam semua nanti baju-bajunya ya. Kalau ini wajib, di sini nggak ada yang halal, adapun ada bentuk pork di toko-toko Chinese tuh, jadi ini wajib bawa. Kemudian kalau cemilan, kerupuk udang itu saran saya bawa aja yang kerupuk-kerupuk rengginang gitu-gitu ya, amping, kerupuk susu yang bunder-bunder itu, kerupuk karena di sini ada jual kerupuk Palembang itu mahal ya, satu satu apa, satu sachet yang besar itu mungkin isinya 6 atau 7 atau 8 gitu loh, saya lupa. Mungkin 8 ya. Itu sudah $8, jadi satu biji itu $1, mahal itu. Kemudian tempe kering, sambal teri dan orek kering, serundeng kelapa, sambal khas Indonesia itu bawa yang banyak ya. Yang ini wajib. Kalau yang ini ada di sini, emping itu ada sama kerupuk udang juga mahal. Jadi bawa aja. Kalau gula Jawa itu sebenarnya ada di sini. Tepung-tepungan ada, cuma agak mahal. Karena mau bawa-bawa, bawa saja satu. Tapi kalau saya sih saya skip ya. Sudah sering ke Indonesia, saya tahu di mana yang ada. Cuman kalau Anda pengen yang khas Indonesia ya, kan beda rasanya ya, lebih bagus dari sana. Bawa aja gitu. Kemudian pastikan semua bahan kering, ini tipsnya. Tidak ada cairan, makanya tadi saya bilang kalau dalam bentuk botol itu cairannya nanti bisa tumpah kalau pecah. Jadi bentuknya ziplock kalau kecap itu. Kemudian kemasan aslinya pabrik. Jadi kalau mereka dibuka ketahuan itu Anda nggak menyelundupkan sesuatu karena akan diperiksa ini apa gitu. Kemudian jangan bawa bahan segar dan Anda cek situs ini ya untuk tahu apa yang boleh dibawa atau tidak, oke? Sekarang kalau Anda sudah di sini atau sebelum Anda ke sini kan Anda pikir nanti tinggal di mana. Ini tipsnya tempat tinggal yang murah di Kanada ya. Anda bisa cari dari sini. Dan kalau Anda turis kan cuma sebentar ya. Ke hotel itu kan mahal ya. Kalau hotel kan kalau sudah 1-2 hari nggak masalah. Tapi kalau seminggu atau mungkin 2-3 minggu itu kan agak mahal. Cari aja di hostel, Airbnb, atau budget motel gitu. Kalau unsur student itu kan bisa bulanan atau tahunan ya, itu homestay itu bagus atau dormitory. Itu harus menghubungi kampus kalau mau ikut ini.
Kemudian room rental atau shared apartment itu cari di Facebook group Kijiji atau Craigslist. Tuh. Kalau undercover worker kan biasanya kan temporary worker ya, bisa lama kan 1 tahun 2 tahun kontrak ya, atau apakah menjadi permanent resident selamanya. Itu yang paling murah itu basement apartemen, apalagi yang dekat dengan garasi. Cuman saran saya di antara garasi dengan apartemen Anda itu tidak langsung, jadi Anda nggak dengar suaranya mobil. Kemudian shared housing atau sublet dan co-living units. Oke. Sebelum transportasi saya mau tambahkan ini, jadi tipe-tipe apartemen kalau di Montreal yang saya tahu itu kalau ada studio, studio itu seperti di hotel, jadi langsung ada kitchennya, kamar mandinya, tempat tidurnya langsung, atau living room langsung, ya agak lebih besar dikit dari hotel gitu. Atau itu untuk satu orang bisa, ya, atau satu kamar. Kalau satu kamar biasanya nomornya 3,5. Dibilang 3,5 itu kamar mandinya itu setengah, kamarnya itu satu, living roomnya satu, kitchennya satu, jadi 3,5. Kalau pakai kamar itu 4,5, tambah lagi satu. Kalau 5,5 itu berarti 3 kamar. Jadi satu kamar 3,5, 2 kamar 4,5, 3 kamar 5,5, 4 kamar 6,5, ya. Ditambah-tambah terus itu. Sampai 7,5 pun ada. Oke, tuh. Kemudian Anda carilah tempat yang termasuk ini, air, listrik, dan wifi. Bisa untuk apartemen bisa. Kalau untuk gini-gini sudah termasuk biasanya. Tapi untuk lebih murah, cari yang misalnya harganya misalnya 1.000 per bulan. Tanyakan sudah termasuk ini enggak. Kalau enggak ada kan keluar ekstra gitu. Ini harganya ini rata-rata seluruh Kanada ya, tapi setiap di kota besar pasti besar lah. Nggak mungkin harga segini. Ini sudah pinggiran ini. Ini cuman ya perkiraan aja lah ya. Kemudian transportasi murah itu setiap kota itu pasti ada transportasinya khusus. Montreal itu STM, Société de Transport de Montréal. Kalau Laval itu Société de Transport de Laval. Toronto ini, Vancouver, Calgary, Ottawa ini. Nah, saran saya beli Money Pass itu lebih murah. Kalau mahasiswa pelajar dapat diskon, begitu pula orang tua biasanya dapat diskon. Gitu. Ada diskon khusus untuk pelajar, senior, anak-anak, biasanya gratis di bawah sampai 11 tahun. Itu bukan cuma di Toronto, di Montreal juga. Kemudian bisa rideshare dan carpool ya. Itu bisa klik ini, ikut Facebook group atau ini di Quebec, oke? Kemudian aplikasi ride hailing murah ini bisa Uber and Lyft ya. Eh, kalau Anda permanent resident dan Anda sudah pengalaman minimal sudah dapat license di sini, driving license di sini, dan minimal sudah apa namanya nyetir 2 tahunan di sini, itu tidak pernah tertabrak, tidak pernah nabrak, tidak pernah kena tiket, tilang gitu ya. Anda bisa apply Komunoto jadi membership. Itu jauh-jauh lebih murah gitu. Kalau sepeda skuter di sini biasanya lebih bagus kalau musim panas itu mereka baru buka. Musim ya, sekarang musim semi ya. Sudah mulai ada disewakan. Itu. Tapi kalau bulanan saya enggak tertarik karena apa? Karena mahal. Jatuhnya kenapa? Karena pakainya cuma sekian bulan aja. Musim dingin enggak bisa pakai gitu. Jalan kaki lebih hemat dan apalagi kalau Anda tinggal di kota besar, Anda enggak perlu naik metro. Cukup apa memang apartemennya mahal sekali, tapi kan enak di mana-mana tinggal jalan kaki gitu. Belanja gampang, beli makanan gampang, kuliah gampang gitu. Jadi enggak perlu mobil gitu. Ini tips hemat transportasi. Ya, jadi pakai prepaid card. Card ini kayak misalnya Opus itu punyanya STM, Société de Transport de Montréal, namanya kartu Opus gitu. Kalau di Jepang namanya Suica gitu ya. Jadi bukan transport. Nah, enaknya kalau saya ke tempat lain saya kurang tahu kalau Opus ini satu tiket itu bisa dipakai berkali-kali selama 2 jam. Jadi saya naik metro sama bis itu apa di accept gitu. Jadi bisa Anda misalnya mau ke jalan-jalan ke suatu tempat itu harus naik metro dan bis. Itu sekali bayar. Jadi nggak bayar berkali-kali gitu. Oke. Kemudian grocery murah di Kanada. Nah, di sini kalau yang saya tahu di Nouvelle sini saya ndak ada di Quebec. Tapi
dia punya no name. No name ini apa? Ini brand. Brandnya tuh warnanya kuning gitu. Ya, di brand ini di seluruh Kanada ada murah, biasanya itu kualitasnya bagus. Kalau Fresco itu di Ontario, kalau di Quebec itu Super C, Maxi. Ini versinya No Fresh di Quebec itu. Dia punya no name juga, Walmart juga. Oke. Kemudian Costco kalau punya membership dan bisa beli dalam jumlah besar. Dollarama ini favorit paling murah. Tapi kalau makanan tidak terlalu banyak, paling yang murah itu permen-permen kalau mau beli buat oleh-oleh atau apa di Dollarama. Bumbu dapur ada, tidak banyak, tapi misalnya yang botolan itu misalnya itu garlic powder gitu ya, terus garam gitu-gitu, pepper itu ada. Oke. Murah itu, satu 25 dolar murah. Nah, Sami Fruit ini adalah yang paling favorit saya, toko buah sayur dan produk Mediterania dan jual makanan halal di sini. Ini favorit ini. Bahkan orang non-muslim banyak ke Sami Fruit karena paling murah. Adonis ini toko Mediterranean, jadi Middle Eastern, orang Lebanon yang punya, juga punya makanan halal di sini. Tapi saya temukan rasanya agak mahal gitu. Bahkan kue-kuenya pun mahal. Tapi jadi pilihan bagus. Jadi mas saya ulang tahun, kue ulang tahun, misalnya ke bakery lainnya kan kita nggak tahu halal atau enggak, kita ke sini. Marche CNT. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau mau nanti kapan-kapan saya bikin video tersini tentang Montreal ya. Karena di Montreal sendiri saya selain sama fruit itu Marche BK itu juga ada. Ini tips hemat saat belanja bisa Anda baca. Oh ya, di sini tuh ada price match ya. Jadi Anda itu kalau di dalam kota itu kalau di apartemen itu biasanya dikasih satu plastik transparan, isinya tuh flyer dari banyak toko. Anda lihat di situ. Oh, minggu ini yang diskon yang mana gitu ya. Misalnya Maxi diskon. Kemudian Anda pergi ke Walmart. Loh, ini Maxi kok lebih murah di telurnya itu harganya 975 tapi di Walmart 10 dolar. Anda bisa minta price match, tunjukkan flyernya di di Walmart maaf. Di Walmart nanti dikasih harganya 975 diturunkan harganya. Ya. Kemudian belanjanya mingguan tergantung diskon tiap minggu dan bawa tas sendiri. Oke. Nah, sekarang bahan masakan halal yang murah di Kanada itu biasanya ini saya ini penting ini belanja sekitar masjid. Jadi kalau Anda Google cari masjid near me, biasanya ada toko-toko Arab Timur Tengah, Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh itu selalu punya bumbu masakan bahkan daging-daging halal gitu. Makanya saya tadi bilang nggak perlu khawatir bumbu-bumbu apa kayak cumin, turmeric itu ya, itu semua sudah ada dalam bentuk bubukan. Orang-orang India itu suka jual murah-murah itu. Kemudian orang-orang Afrika, Somalia, Ethiopia juga punya halal ya. Kemudian di toko-toko yang seperti ini, Super C, Maxi, No Frills, Fresco itu ada zabiha halal, gitu ya. Kemudian toko wholesale juga, Sami Fruit itu juga saya bilang tadi halal. Ini semua ada, ya. Nah, kalau mau belinya dalam jumlah besar, kemudian dimasukkan di ziplock kecil-kecil, beli aja ziplocknya di Dollarama. Nggak mahal kok, satu isi 30 itu mungkin 125 gitu. Nah, kemudian dimasukkan, masukkan di freezer, kemudian setiap saat butuh dikeluarkan gitu. Oke, dan belanja di toko komunitas maksudnya di toko-toko biasa, kelontong biasa, bukan toko-toko besar. Itu biasanya kalau halal itu mereka punya voucher, jadi masih fresh di situ, dipotong di situ, kemudian dijual gitu. Bagus. Makanya saya tadi bilang ada Marche BK itu dia punya vouchernya sendiri. Oke, sekarang kita bicara tentang obat murah ya. Kalau di Kanada itu, saya sarankan sebelum ke Kanada, Anda selalu punya asuransi perjalanan. Jadi kalau Anda sewaktu ke dokter atau sakit di Kanada harus ke farmasi, itu Anda tercover. Karena di sini biayanya sangat-sangat besar. Itu saran saya pertama. Jadi bawa aja obat-obat dari Indonesia yang dari resep dokter selalu dibawa. Kalau Anda lama di sini misalnya 3 bulan, bawa aja 3 bulan. Jadi nggak perlu beli di sini. Atau perjalanannya misalnya 1 minggu, bawa aja 2 minggu. Karena kita nggak tahu kan, mungkin ada pesawatnya ada delay atau apa. Ya, jadi Anda punya obat-obatan itu. Kemudian obat-obat yang sehari-hari untuk obat kepala, Decolgen misalnya,
obat demam, obat perut sakit, diare itu bawa aja. Karena sini mahal. Tapi kalau Anda terpaksa ke ini, cari obat yang murah, cari aja di tempat-tempat ini Costco, Walmart, Shoppers Drug atau Pharmaprix atau Rexall ya. Kemudian ini juga online farmasi, bisa online juga atau toko diskon. Tapi di Dollarama ini, selain tadi saya cerita tuh Dollarama favorit ya, itu bisanya belinya Band-Aid, alkohol swab, dan lain sebagainya. Jadi bukan obat-obat yang misalnya Tylenol itu nggak dijual. Tapi saya tahu dia jual apa sih? Ini apa namanya? Vitamin Jameson itu dia itu jual $4 tapi isinya dikit banget. Jadi jangan beli di sini. Mending beli di farmasi-farmasi ini. Oke, ini tips hemat untuk belanja obat di Kanada, minta generik, kemudian ke walk-in clinic atau telehealth untuk dapat resep yang murah, dan beli dalam jumlah besar. Dan buat PR, ini permanent resident, Anda harus pakai kartu-kartu Anda biar tercover, jangan lupa. Kalau terpaksa enggak bawa misalnya, terpaksa ke farmasi, biasanya itu apa eh, dia suruh bayar dulu. Nanti Anda bisa minta ganti rugi sama pemerintah gitu ceritanya. Oke. Kemudian sekarang baju murah ya. Di Winner dulu. Di Winner itu yang anu ya brand ya, murah sekali. Kemudian Giant Tiger, Walmart, Old Navy, Uniqlo, Thrift Store, ini yang pre-love, atau online discount retailer, atau outlet store. Nah, outlet stores-nya saya sukanya premium factory outlet itu tokonya sendiri-sendiri mereknya. Jadi Anda masuk setiap toko itu bersebelahan. Saya sarankan kalau mau lebih murah, cari saat-saat diskon besar. Misalnya Black Friday sekitar akhir November, sebelum Natalan itu diskon besar-besaran. Kemudian setelah Natal tanggal 26 Desember. Kemudian kalau coklat, parfum, gitu-gitu ya, boneka yang lucu-lucu buat apa Valentine Day itu sehari setelahnya tanggal 15 Februari itu seminggu setelah itu murah sekali itu saran saya. Kemudian end of season juga itu banyak murah sekali. Kemudian ini bisa dibaca ya, di stop dibaca. Kemudian untuk musim dingin, Anda bisa beli jaket tebal, misalnya Giant Tiger, Uniqlo, Walmart, paling bagus Winners. Biasanya tuh harganya hampir sama, biasanya satunya 200, satunya 200, tapi yang satu brand gitu. Biasanya orang lebih suka branded di Winners gitu. Ini pakaian dalam yang hangat itu di sini, gloves, beanies, and scarves ini juga di sini. Kalau cuman gini aja, gloves and scarves itu Dollarama cukup lah. Tapi kalau apa namanya thermal inner itu biasanya tuh yang bagus itu ya di sini beli online ini atau bahkan Walmart juga jual kok sebetulnya. Walmart jual. Winner saya kurang pernah, maksud saya belum pernah lihat, tapi Walmart juga jual gitu. Di mana beli jaket winter yang murah di Kanada? Winners itu yang branded seperti saya bilang tadi, Giant Tiger, Walmart, Old Navy pada saat sale ya. Kemudian Uniqlo dan ini harus cari yang suhunya ya, hati-hati ya. Di sini dingin sekali ya. Kemudian thrift store juga, kemudian outlet store juga. Oke, ini yang online, di sini bisa beli. Kemudian beli winter boots yang murah di Kanada itu di Walmart, Giant Tiger, Winners, dan Marshall itu lebih mahal. Online discount store, thrift store, outlet stores, Dollarama atau Dollar Stores. Tapi bukan untuk beli boots ya, bisa beli insole, kaos kaki tebal, beli sepatu anti slip. Ini ciri boot winter yang bagus itu waterproof, non slip sole, insulasi dalam bagus harus harus anget ya. Kemudian kan karena angin ya, angin itu bisa masuk itu sepatu loh. Kemudian menutup mata kaki atau lebih tinggi, mudah dilepas dipakai, read untuk cuaca dingin. Oke. Perlengkapan sekolah atau kantor, saya kalau cuma gini aja ke Dollarama, murah murah meriah gitu. Harganya sekitar segini. Karena apa? Setelah itu dipakai dibuang kan. Kemudian Walmart lebih mahal dikit, tambah mahal lagi Staples atau Buru Anggro, Amazon, Costco itu biasanya bundle beli besar jumlahnya, atau Michaels.
Nah, jadi belanjalah antara bulan Juli sampai September, ya. Biasanya ada diskon besar-besaran. Ini semua ya, bandel-bandel juga beli lebih murah ya. Kemudian liquidation center populer di Kanada, itu misalnya untuk furniture itu surplus RD, liquidation 514 di Montreal. Kenapa 514? Ini adalah nomor kode Montreal. Jadi kalau Surabaya 031, Montreal 514. Tuh. Kemudian ini clearance section, brick outlet. Brick ini aslinya mahal, tapi kadang-kadang punya outletnya, bagus untuk barang diskon. Kemudian untuk pakaian sepatu aksesoris, Winners Marshall Sense, ya, ini branded, harganya murah. Kemudian Urban Planet, ini juga baju murah. Kemudian Factory Outlets, ya. Dan ini sekarang Hardware House, ini juga ada yang menarik ini. Saya dulu nggak tahu, tapi dikasih tahu para imigran lainnya, kalau belanja baju-baju untuk anak, kan mahal ya di toko-toko itu. Beli aja di warehouse-nya, ternyata bener. Diskonnya besar. Kenapa? Karena itu pabriknya di Kanada, mereka pabriknya di situ. Dan mereka jual besar-besar di toko-toko besar lainnya. Sisanya itu model-model contoh-contohnya itu mungkin ada berapa, 5 atau 10 per item itu dijual lagi lebih murah, jauh-jauh lebih murah. Bahkan untuk seragam sekolah pun lebih baik di situ beli di warehouse-nya itu. Itu tipsnya dari orang-orang yang sudah di sini ya. Kemudian ini Giant Tiger, Liquidation Depot, Costco Liquidation. Kemudian Anda bisa cek di Facebook Marketplace dan KJJ. Ini saran saya, karena padatnya informasi, bisa Anda save letter, kemudian Anda stop setiap mendengarkan penjelasan saya, Anda stop, Anda baca ya. Sebab mungkin penjelasan saya kurang jelas, kecuali Anda sudah membacanya sendiri. Jadi Anda stop, Anda baca. Kalau perlu dicek online, di Google. Itu apa sih? Dollarama itu apa sih misalnya. Ya. Kalau untuk cari oleh-oleh murah, biasanya di Dollarama itu murah. Walmart, Giant Tiger, Souvenir Shop. Ini di Chinatown ya, atau Little Italy atau Old Town. Nah, Old Town kalau di Montreal itu ada Old Port, itu barangnya mahal-mahal karena dia itu tempat apa namanya turistik. Tapi ada tempat-tempat terkecil yang tersembunyi itu murah-murah. Tuh. Canadian Tire, Hudson Bay ini sudah mulai bangkrut, sekarang dibeli sama Canadian Tire. Jadi dia jual besar-besar murah-murah sekarang. Pharmaprix itu untuk obat-obatan, tapi juga coklat ya, kemudian maple cookies dan produk kesehatan lokal ya. Dia juga punya gift bundle, biasanya parfum bagus-bagus. Contohnya yang murah dan populer yang mudah dibawa adalah gantungan kunci, ya, maple syrup mini bottle ya, kaos Kanada. Nih, ini contoh-contohnya, oke? Jadi sekian aja dulu, nanti kapan-kapan saya share lainnya khusus Kota Montreal insya Allah. Karena setiap daerah lain-lain toko-tokonya. Jadi saran saya bisa Anda save later untuk di watch later. Kemudian kalau Anda sempat memang sudah waktunya ke Kanada, Anda bisa lihat video ini lagi. Semoga berguna ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.